Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeki Ansari dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Jabatan saya adalah Analis Tata Kelola Keamanan Siber. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 2 agenda 3 yang berjudul Aku, Smart ASN, dan Instansiku yang ditutori oleh Ibu Murtiwi SE. Saya akan menjelaskan tentang profil instansi. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara beralamat di Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas, lantai 5. Selanjutnya ialah visi dan misi. Visi dari DKISP Provinsi Kalimantan Utara ialah terwujudnya pelayanan informasi yang prima melalui penyelenggaraan teknologi dan informatika yang handal. Misi DKISP ialah meningkatkan akses informasi kepada masyarakat, meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, meningkatkan pemberdayaan teknologi informasi, pos, dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja, dan yang terakhir meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, lanjut ke tupoksi DKISP Kaltara. Jadi di sini ada tugas, yaitu membantu gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan. Kemudian di sini juga ada fungsinya. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya berada di seksi keamanan informasi yang dibawahi oleh bidang persandian dan keamanan informasi. Standar pelayanan yang ada di DKISP. Yang pertama, memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Layanan-layanan yang ada di DKISP. Yang pertama, layanan pembangunan aplikasi. Yang kedua, layanan penyedia subdomain. Yang ketiga, layanan penyedia hosting. Yang keempat, layanan pembuatan email resmi. Dan yang terakhir, layanan video conference. Jika teman-teman ingin melihat persyaratannya, silahkan pause video ini, kemudian salin link ke browser Anda. Ada beberapa tugas pokok saya sebagai analis tata kelola keamanan cyber di instansi. Yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan penata kelolaan keamanan siber sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, mempelajari, menganalisa, serta menelaah bahan-bahan yang sesuai dengan penata kelolaan keamanan siber dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas. Yang ketiga, mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan penata kelolaan keamanan
siber dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, membuat laporan berdasarkan penata kelolaan keamanan siber untuk disampaikan kepada atasan agar hasil telaah dapat bermanfaat. Yang terakhir, memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya penata kelolaan keamanan siber untuk disampaikan kepada atasan. Keterkaitan tugas dengan tujuan organisasi. Dengan melakukan penata kelolaan keamanan siber, membantu meminimalisir terjadinya kerugian dari serangan siber dan kehilangan data-data penting, sehingga terwujudnya pelayanan informasi yang prima. Oke, kemudian implementasi Smart ASN. Di sini implementasi yang sesuai dengan jabatan saya. Yang pertama adalah integritas. Bertanggung jawab dalam penata kelolaan keamanan siber dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, nasionalisme. Kecintaan terhadap tanah air sebagai dasar dalam melakukan tata kelola keamanan siber. Kemudian profesionalisme. Mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diminta dengan baik. Kemudian, wawasan global, menambah wawasan keilmuan tentang keamanan siber secara global. Selanjutnya, IT dan bahasa asing, mengikuti perkembangan zaman dan memahami bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Kemudian networking, membangun hubungan dengan orang-orang yang berbeda saker dengan kita. Kemudian hospitality, selalu memperlakukan semua orang dengan ramah tanpa melihat latar belakangnya. Dan yang terakhir, entrepreneurship, mengembangkan sifat inovatif dan kreatif agar mampu menghadapi segala macam rintangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.